Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Rizka Amelia dengan NIM C5121210034 dari Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota kelas pagi semester 1 tahun 2021. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan geoprocessing, digitasi dan atribusi, serta layouting pada peta. Oke, yang pertama saat kita membuka aplikasi ArchMap, ini akan terdapat tampilan seperti ini. Lalu kita pilih New Maps, kita pilih Blank Map, kita klik OK. Setelah itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan titik koordinat dengan cara klik kanan pada layers, lalu klik properties. Setelah itu kita pilih koordinat sistem. Kita pilih WGS 1984 UTM Zone 49S karena wilayah yang akan kita gunakan dalam proses kali ini berada di zona 49S. Ini karena sudah saya tambahkan di favorit, jadi langsung saja bisa diklik. Kalau belum, bisa ditambahkan terlebih dahulu. Nah, sekarang koordinatnya sudah tersetting ya. Untuk proses selanjutnya kita drag foto peta yang akan diproses. Bisa juga dilakukan dengan add data ya, tapi saya lebih suka untuk drag karena lebih cepat. Ini kita klik OK saja. Nah, sekarang masuk ke proses geoprocessing. Caranya adalah dengan melakukan penitikan pada 4 titik pertemuan antara longitude dan latitude. Longitude itu yang tidur, latitude itu yang berdiri ya. Penitikan itu minimal dilakukan 4 titik dan harus urut. Misalnya ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Ini kenapa tidak muncul? Ini nanti kalau di zoom akan muncul. Baik ya, pertama ini karena saya sudah menambahkan ini jadi tidak perlu ditambahkan lagi, tetapi jika belum bisa diklik kanan lalu ditambahkan yang georeferencing. Caranya adalah dengan zoom in ini ya, zoom in sampai detail, lalu kita klik add control point, kita klik di tengah-tengah, lalu kita zoom out. Kita zoom out hingga terlihat angka koordinatnya. Nah, ini kan sudah terlihat. Lalu kita tarik ke sembarang arah, terserah ya mau kemana.
kita klik kanan, lalu kita input di MS-nya. Ini kita masukkan angka-angka ini ya, angka-angka koordinatnya. Harus sesuai yang longitude yang mana, yang latitude yang mana. Ini kita masukkan longitude-nya, degree-nya 109, minute-nya 4, second-nya 10. Yang latitude, degree-nya 6, minute-nya 50, second-nya 50. Jangan lupa perhatikan east dan south-nya ya. Karena jika tidak sesuai nanti petanya itu akan bentuknya itu akan berubah. Lalu kita klik OK. Nah, ini kalau menghilang gini jangan khawatir, kita klik saja gambar bumi ini. Nah, petanya akan muncul lagi, lalu kita melakukan penitikan yang kedua dengan cara yang sama. Kita zoom sampai detail, kita klik, lalu kita zoom out. Setelah itu kita klik kanan, kita input di MS-nya lagi, kita masukkan ini degree-nya 109, minute-nya 10, dan second-nya 0. Yang latitude, degree-nya 6, minute-nya 50, dan second-nya 50. Jangan lupa untuk mengatur east south-nya karena ini masih north dan ini di sini tertulisnya south, jadi kita ubah dulu ke south. Setelah itu kita klik OK. Kita full extend lagi. Nah, kita lakukan penitikan yang ketiga. Kita zoom in. Setelah itu kita klik, lalu kita zoom out hingga terlihat angka koordinatnya lagi. Kita klik kanan, kita input di MS-nya. Jangan lupa ini belum diubah ke south. Lalu kita klik OK. Nah, kita lakukan penitikan yang keempat. Kita zoom in, zoom. Kita klik, kita zoom out. Kita klik kanan, input di MS.
Setelah kita melakukan penitikan pada 4 titik yang ada di peta ini, kita cek terlebih dulu RMS errornya dengan cara klik view link table. Nah, ini kita bisa melihat ya total RMS errornya. Semakin kecil angkanya itu berarti semakin presisi. Ini 0, berarti ini kecil ya angkanya ya, dan batas toleransinya itu adalah 5. Jika angka RMS errornya lebih dari 5, berarti peta semakin tidak presisi. Ini kita telah selesai ya melakukan proses geoprocessing. Setelah itu kita akan mengubah peta yang masih dalam format JPEG ini menjadi format TIFF dengan cara klik georeferencing lalu klik rectify. Nah, ini lokasinya bisa dipilih. Ini saya sudah menyiapkan lokasi. Ya, setelah itu kita save. Setelah selesai, kita masukkan hasil TIFF dari peta JPEG yang telah di geoprocessing ini dengan cara add data. Kita cari ya, tadi saya menyimpannya di ujian praktikum. Nah, ini kita add. Nah, ini adalah hasil geoprocessing peta kita tadi dalam format TIFF. Kita bisa menonaktifkan peta yang dalam format JPEG. Kita bisa minimize. Nah, ini untuk mengubah kursor ini menjadi biasa, kita bisa klik ini. Setelah itu kita bisa mendigitasi. Caranya dengan klik ini toolbar katalog. Lalu kita cari folder yang sudah disiapkan. Ini saya sudah menyiapkan ya. Ini kita klik kanan, new, save file. Ini kita beri nama ujian praktikum. Kita pilih fitur type-nya yaitu polygon karena kita akan mendigitasikan setiap kelurahan yang ada terlebih dahulu. Lalu kita pilih koordinat sistemnya dengan cara edit WGS 1984 UTM Zone 49S, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, jangan lupa untuk melakukan atribusi terlebih dahulu. Ini dengan cara pada layers ujian praktikum ini kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Nah, ini di sini kan masih kosong kan, lalu kita tambahkan dengan cara ini table option, add field. Nah, ini kita isi tulis dengan kelurahan dengan tipe teks. Ini kita klik OK. Kita add field lagi, luas dengan tipe double.
Tipe float juga boleh karena ini dua ini sama saja. Kita oke. Setelah itu kita tutup dan kita bisa memulai proses digitasinya. Ini saya ingin merubah warna dulu menjadi warna yang cerah supaya enak dilihat. Kita klik editor, lalu start editing, dan pilih create feature, klik ujian praktikum, kita pilih yang polygon. Ini bisa di close dulu, tidak apa-apa. Dan kita bisa melakukan proses digitasi. Terserah mau memulai dari yang mana dulu. Saya akan memulai dari yang cabawan ini ya. Kita lakukan dengan klik kiri ya. Kita klik saja dengan mengikuti peta yang asli ini. Semakin banyak titiknya, nanti hasil digitasinya juga akan semakin detail. Kita klik, klik, klik. Klik, 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 klik. Nah, ini jika kita ingin mengakhiri pendigitasian pada satu kelurahan ini, kita bisa klik 2 kali ya. Nah, ini kita telah mendigitasi satu kelurahan. Jangan lupa kita save edit terlebih dahulu ya. Setelah save edit, kita bisa memasukkan nama kelurahan yang telah kita digitasi ke dalam ini tabel yang tadi telah kita atribusi. Itu tadi adalah kelurahan Cabawan. Kita isi Cabawan. Enter. Kita tutup dan kita lanjutkan mendigitasi kelurahan yang lainnya. Ini nanti saya percepat saja ya, karena mungkin proses digitasi ini membutuhkan waktu yang lama.
Nah, kita dikasih kelurahan yang terakhir. Setelah selesai mendigitasi semua kelurahan, kita bisa stop editing. Kita telah selesai mendigitasi tiap-tiap kelurahan yang ada pada peta ini. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi pada jalan arteri. Kita tutup dulu layers ujian praktikum. Lalu kita digitasi jalan arteri ini ya. Caranya sama seperti tadi. Kita pilih katalog. Kita pilih folder yang akan digunakan. New shapefile. Kita beri nama jalan arteri. Kita pilih feature type-nya polyline ya, karena kita akan mendigitasi jalan. Lalu kita masukkan koordinat sistemnya WGS 1984 UTM Zone 49S. Kita klik OK. Ini sebenarnya kita bisa melakukan digitasi dulu, kemudian baru mengubah ikon. Tapi saya lebih nyaman mengubah ikonnya terlebih dahulu, baru melakukan digitasi. Kita ubah ikon jalan arteri ya. Kita start editing, create feature, jalan arteri kita klik, lalu kita pilih yang lain. Ini kita bisa tutup dulu, lalu kita bisa memulai proses digitasi jalan. Seperti tadi mendigitasi kelurahan, untuk mengawalinya langsung saja diklik kiri, kemudian klik terus. Semakin banyak titik, hasil digitasi akan semakin detail ya teman-teman. Untuk titik terakhir kita bisa klik 2 kali. Nah, itu karena ini jalan arterinya cuma satu ya, kita bisa langsung save edit lalu stop editing. Nah, ini jika kita mau lihat. Nah,
Setelah itu kita tutup dulu dan kita lanjut untuk mendigitasi jaringan sungai. Caranya tetap masih sama seperti tadi, yaitu katalog, folder, new, add file, beri nama jaringan sungai, feature type-nya polyline, koordinat sistem WCS 1984 UTM zone 49S. Oke. Jaringan sungainya ya. Kita bisa mulai start editing, create feature, jaringan sungai, line. Ini bisa kita X dulu. Nah, kita mulai. Terserah ya, mau mulainya mau dari mana. Ini nanti akan saya percepat juga ya, karena memakan waktu yang lama. Nah, itu kita stop editing. Nah, kita telah selesai melakukan digitasi. Untuk atribusi itu kita
tadi itu ya mengisi nama-nama kelurahan dan juga kita menambahkan luasnya pada layers ujian praktikum ini. Ini namanya kita melakukan atribusi. Untuk luasnya ini kan masih kosong ya. Ini kita bisa menambahkan dengan cara klik pada luas, lalu kita klik kanan. Kita calculate geometry, yes. BCS 1984 UTM Zone 49S ini udah benar. Unitsnya square meters, oke. Yes. Nah, ini muncul luasnya. Ini yang dinamakan atribusi. Baik, kita telah melaksanakan proses geoprocessing, digitasi, dan atribusi. Berarti kita akan melakukan proses yang terakhir, yaitu layouting. Ini sebelumnya ini boleh dimatikan terlebih dahulu ya, layersnya. Nah, ini adalah hasil digitasi kita, hasil digitasi saya. Ini jika ininya mengganggu, ini bisa dihapus saja, di remove. Nah, lalu kita ubah warna tiap-tiap kelurahan yang ada pada peta ini dengan cara klik ini, ujian praktikum, properties, lalu kita pilih yang simbologi, lalu kategoris, value fieldnya kita pilih yang kelurahan ya, karena kita akan mewarnai sesuai kategori kelurahan. Kemudian kita klik add all value. Nah, ini centangnya ini bisa dihilangkan ya. Setelah itu kita pilih color ramp. Ini teman-teman terserah mau menggunakan yang mana. Mana ya? Kita apply. Kita lihat. Pilih-pilih lagi. Nah, kita gunakan yang ini karena saya suka yang ini. Kemudian, karena saya ingin menambahkan nama-nama kelurahannya, bisa di klik labels, label fieldnya pilih kelurahan, dan ini bisa dicentang, dan apply, dan akan muncul nama-nama kelurahannya. Lalu kita klik OK. Kita telah selesai melakukan proses ini. Untuk layouting, kita bisa klik layout view. Nah, setelah itu kita klik file, lalu page and print setup. Ukurannya kita pilih A4.
Orientation-nya kita pilih landscape. Lalu kita klik OK. Ini bisa di minimize dulu, dikecilkan dulu ya. Lalu kita bisa memulainya dengan ini. Bentuknya bisa sesuka kalian ya, tapi saya kali ini akan melakukan layouting yang sama persis seperti gambar peta asli yang tadi. Kita pilih yang lain karena kita akan menyamakan persis seperti gambar peta yang tadi. Ini sudah lurus ya. Kita pindahkan peta, lalu kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita full extend. Nah, setelah itu kita masukkan logo instansi dengan cara insert picture. Pilih logonya, sesuaikan. Lalu kita juga insert text. Perencanaan wilayah dan kota. Kita pindahkan terlebih dahulu. Untuk menambahkannya lagi, kita bisa double klik, lalu kita tambahkan teks. Fakultas Teknik Universitas Semarang. Klik OK. Kita bisa bold dan atur ukurannya.
itu kita tambahkan garis lagi. Ini mungkin terlalu besar ya, benar 10 saja. Bisa kita sesuaikan sendiri ya supaya rapi. Baru kita tambahkan garis. Ini sudah lurus, kita double klik. Kita geser. Kalau saya lebih nyaman untuk menambahkan garis-garis terlebih dahulu untuk elemen-elemen yang akan ditambahkan. Ini bisa saya copy, lalu saya paste. Ini segini. Nih. Ternyata ininya tidak lurus. Bisa kita buat ulang ya. Ini bisa kita copy lagi, lalu kita paste. Ini bisa teman-teman atur sendiri ya untuk ukuran besar kecilnya. Dan kita tambahkan lagi.
Lalu kita insert legenda. Insert legend. Karena kita akan membuat yang sama persis seperti peta tadi, kita hapus dulu di judul ini ya. Ini kita kosong dulu. Kita insert legenda. Ini kita letakkan yang paling atas. Di kolomnya tadi ada 5 ya. Kita next, 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 finish. Nah, ini sudah jadi. Kita sesuaikan. Nah, ini sudah sama persis seperti peta yang tadi. Itu kita insert teks legenda. Pindah ke sini, kita blok. Kita insert teks lagi untuk judul petanya, yaitu ujian praktikum geomatika. Setelah itu kita tambahkan orientasi. Insert north arrow. Kita pilih yang ini. Oke. Kita ganti orientasi. Setelah itu kita insert skala.
Kita pilih yang ini, kita atur dulu menjadi kilometer, labelnya kita ubah menjadi km, lalu kita juga insert skala teks. This lalu kita tambahkan keterangan sistem koordinat. Universal Transverse
Mercator AUM datum World Geodetic System kita unfold kita perkecil kita tambahkan keterangan sumber sumbernya adalah dari DPUPR Jawa Tengah 2020. Kita unbox. Lalu keterangan yang terakhir adalah identitas, yaitu nama lengkap dan NIM. Etika Rizka Amelia C511210034. Kita unfold. Kita sudah selesai. Lalu yang terakhir kita tambahkan grid. Kita tambahkan grid dengan cara ini layer peta terdalam. Ini kita klik kanan, lalu pilih properties, pilih grid, new grid,
Reticulate. Next, finish. Lalu kita pilih properties untuk menyeting jarak intervalnya. Ini kita masuk ke interval. Kita kira-kira, saya kira-kira 1 dan 1. Lalu apply. Oke. Apply. Kita lihat masih terlalu besar. Sekarang kita lihat hasil dari, nah ini kita telah selesai melakukan layouting, digitasi dan atribusi serta layouting. Setelah itu yang telah bisa dilakukan tadi. Save as. Kita simpan di ujian praktikum dengan file etika ujian. Ini adalah hasilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Map. Kita formatnya JPEG ya. Setelah itu kita save. Nah, sekarang kita lihat hasil dari proses georeferencing, digitasi dan atribusi serta layouting yang telah dilakukan tadi. Ini ya. Ini adalah hasilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari ujian praktikum saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.